Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Bagaimana kabar sore ini, Pak Yasin? Ya, beginilah seperti yang Buning lihat sendiri, Bu. Dari ekspresi wajah, sepertinya Pak Yasin hari ini tampak kurang semangat nih. Apakah benar demikian, Pak? Ya, begitulah, Bu. Saya sedang ada masalah. Kalau Buning sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam kondisi terbaik, Pak Yasin, sehat dan ceria. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Oh iya, Buning. Apakah sekarang Buning longgar? Dan bisakah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol? Nggak lama kok, Buning. Sekitar 15 menitan lah. Kalau sekarang sih saya kebetulan lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain nih, Pak. Jadi kalau Pak Yasin mau ngobrol, it's okay. By the way, apa yang Pak Yasin mau omongin kali ini? Saya lagi suntuk dan galau, Bu, sekarang. Karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini apapun alasannya. Nah, hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Bu. Oh, jadi mau ngomongin keresahan Pak Yasin karena tuntutan sekolah yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya, Pak ya? Iya, benar, Bu. Pak Yasin bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini, Bu. Saya mempunyai 2 murid di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya. Kemudian ada juga nih 1 murid lagi yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran yang saya ampu. Mereka tidak memiliki nilai ulangan harian maupun tugas-tugas karena memang mereka tidak pernah mengikutinya. Dan sekarang kan waktu pembelajaran pada semester 1 hampir usai ya, Bu. Iya, Pak Yasin. Pak Yasin bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab murid-murid Pak Yasin jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Pak Yasin? Tentu bisa lah, Bu. Anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia habis kecelakaan dan tulang kakinya retak sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya. Dan sekarang sudah hampir 5 bulan dia di rumah dengan kondisi yang sehat, tapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% normal itu, Bu. Dan untuk yang jarang berangkat, setelah saya klarifikasi ke guru BP, memang anaknya malah sekolah karena rencananya dia berhenti sekolah dan orang tuanya tidak bisa mengarahkannya. Dan kita masih terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya, Bu. Ya, ya. Jadi dari cerita Pak Yasin, inti masalah Pak Yasin adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi di pihak lain Pak Yasin harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan muridnya 100%. Begitu ya, Pak ya? Betul sekali, Bu. Kemudian berangkat dari masalah tadi nih, Pak. Apa sih sebenarnya yang diinginkan Pak Yasin?
Jadi Pak Yasin menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi. Yang saya inginkan sih simpel aja, Bu. Saya setuju-setuju aja sih dengan target sekolah untuk meluluskan anak 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar, tidak memberi nilai tanpa dasar. Harus melalui cara yang benar loh, Bu. Ya, luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Pak Yasin ini. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik, ya. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian dan kita sudah berada di hampir ujung akhir semester ini, Pak ya. Kira-kira harapan Ya. seperti apa yang Pak Yasin targetkan terhadap murid tadi, Pak? Saya kepinginnya sih mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampu, Bu. Ya, bisa dijelaskan Pak Yasin maksud dengan nilai yang berkualitas itu yang seperti apa ya? Jadi, mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain, Bu. Selain itu, mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Jadi kalau saya tangkap ya, murid Pak Yasin itu punya nilai yang lengkap gitu ya. Karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri. Begitu ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Ya, mantap sekali nih Pak Yasin. Nah, kalau menurut Pak Yasin sendiri nih, kira-kira apa saja sih yang bisa Pak Yasin lakukan untuk mempertahankan prinsip Pak Yasin tersebut? Sekaligus juga memenuhi target sekolah, yaitu mencapai kelulusan 100% tadi, Pak. Lah, ini dia, Bu. Saya juga masih memikirkan cara tersebut. Makanya saya ngajak Kuning untuk berdiskusi kali ini nih. Oke, masih dalam proses pemikiran begitu ya, Pak ya? Iya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting ini, Pak. Sejauh ini, apa saja langkah yang sudah Pak Yasin lakukan terkait masalah anak tersebut, Pak? Sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh sih, seperti menghubungi orang tua dan meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat bagi yang sehat. Dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA ke orang tuanya tersebut. Kemudian saya juga nitip pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama, Bu. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi kalau saya tangkap Pak Yasin ya, sudah berupaya optimal nih Pak ya, namun hasilnya masih nihil begitu ya Pak ya. Ya, begitulah, Bu. Jangan putus asa dulu Pak, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang menurut Pak Yasin nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya, anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi jika Pak Yasin melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira? Apa ya, Bu? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi langsung ke rumahnya. Dan saya bimbing serta saya tungguin ketika mereka mengerjakannya. Wah, ide yang bagus itu Pak. Perlu dicoba deh Pak. Benar, Bu. Kenapa ya saya tidak berpikir ke situ sebelumnya ya, Bu? Baik Pak, jadi kapan nih Pak Yasin akan memulai dan mencoba ide tersebut?
Sesegera mungkin, Bu. Besok pagi, setelah selesai tugas mengajar, saya akan langsung eksekusi rencana ini. Mantap ini Pak Yasin semangatnya. Nah, sekarang mari kita melangkah ke planning ini Pak Yasin ya. Kalau mempertimbangkan bahwa ada 3 murid nih Pak ya, ada 3 murid yang tidak memiliki nilai tadi ya Pak ya, dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya Pak? Iya, saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu ini, Bu. Dan saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya saya lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya. Gitu, Bu. Iya. Kemudian kira-kira nih Pak ya, pihak yang akan Pak Yasin ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa kira-kira? Saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya, setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya, saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari, Bu. Harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan, dan perlahan. Untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar ya, Bu. Mantap, luar biasa ya, biasa sekali, matang sekali rencananya Pak. By the way, kita sudah ngobrol banyak nih Pak ya. Kira-kira menurut Pak Yasin nih, hal bermanfaat apa yang Pak Yasin peroleh dari percakapan kita tadi itu? Yang bermanfaat bagi saya ya, Bu. Yang semula saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme. Saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian. Serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat. Ya, pertanyaan terakhir saya nih Pak, bagaimana perasaan Pak Yasin setelah kita ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah, yang semula saya galau dan bingung ya Bu, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungannya ya Bu Ning. Sama-sama Pak Yasin. Alhamdulillah saya juga jadi ikut lega Pak Yasin, bisa menyelesaikan masalah tadi. Pak Yasin bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Pak Yasin sendiri gitu ya. Oke, kalau begitu selamat beraksi Pak Yasin dan semoga actionnya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat ya, dan sukses selalu untuk Amin. Pak Yasin. Terima kasih banyak Bu Ning. Iya, baiklah Pak Yasin, jangan lupa setelah action nanti saya kabari hasilnya. Oke, pasti Bu Ning. Oh iya, saya izin off dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching sudah selesai. Di akhir sesi ini kita akan melaksanakan refleksi ya nih Bu Ning. Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Bu Ning? Setelah melakukan praktek coaching ini, yang sudah saya anggap baik selama proses percakapan adalah saya sudah dapat menjadi pendengar yang baik,
dengan tidak memunculkan asumsi, tidak berasosiasi, dan juga tidak melabel, serta saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memberdayakan koci saya sehingga mampu menemukan ide-idenya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Samping itu, saya juga memberikan tanggapan yang tepat saat dibutuhkan. Saya juga merasa puas karena saya dapat menghindari konflik dan mempertahankan suasana agar selalu positif selama percakapan berlangsung. Wah, luar biasa. Demikian, Pak. Ya. Ada yang perlu ditingkatkan, Bu, atau tidak ini kira-kira? Ya. Saya menyadari ya, pasti ada kelemahannya ya. Yang perlu saya tingkatkan mungkin adalah meningkatkan kemampuan saya dalam beberapa hal, seperti mendengarkan secara aktif, terutama pada kemampuan menangkap makna yang implisit, ya, bahasa nonverbal yang sulit tertangkap atau terbaca oleh saya. Ya. Kemudian saya juga perlu meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan respon yang lebih efektif. Saya juga perlu memperhatikan bahasa tubuh tadi ya Pak ya, agar saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih memberdayakan seperti itu Pak. Wah, luar biasa. Rasanya saya senang sekali kalau sudah berjalan praktek coachingnya. Ya, alhamdulillah banyak sekali manfaat yang bisa saya rasakan. Dan mudah-mudahan bisa mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari kepada siapa saja kita. Mungkin itu saja ya Bu. Iya.